hari pertama kita di Prancis. Kita akan jalan-jalan di kota Paris pada hari ini, hari Senin 17. Kita akan bersama rombongan sebanyak 45 ya, 41 orang. Nah, terus itu ya, sama-sama hari ini kita stay di Bistaya Hotel dekat bandara di Paris, dan kita tidur di sini selama 2 hari ya. Pertama ini pagi ini cuacanya dingin, begitu angin berhembus sangat dingin. Harus pakai kupluk sama pakai sarung tangan karena dinginnya menyengat banget sebetulnya. Kita lihat saja itu ada ibu ya, Ustaz tidak mau lebih Ustaz. Kita aman perjalanan di Paris ini. Kita tahu Paris pocketnya juga lumayan. Semua berjalan dengan lancar dan aman perjalanan kita pagi hari ini ya. Kita selanjutnya nanti kita jalan ya. Oke. Semua anggota rombongan kita sudah siap-siap. Alhamdulillah pada tepat waktu. Jadi tidak terlalu menunggu satu sama lainnya. Semoga aja selalu begini setiap pagi ini. Kita start ya. Sesawat bis kita ya. Very cool, huh? Very cool. Yeah. It's normal in Europe now. Ya. Italiano. No. Napolitano, no italiano. Napolitano. Napolitano ragazzi. Check mic. Cek mic. Oke, Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Pagi. Orang Paris bilang bonjour. Yes, oke Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu untuk grup kita dong. Yes, karena kita sudah komplit hari ini Bapak Ibu semuanya. Wah, ini pakai juga tuh, sama. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Yang penting juga seperti biasa ya, tolong seat beltnya dipasang Bapak Ibu ya. Peraturannya ya, kan orang bilang when you in Rome do what the Rome. Saya Udah bangun dari jam 3 udah bangun main handphone. Makanya yang tiap jam bangun. Yang jam 7 baru bangun pas morning call ada? Nggak ada, atau ada? Ya, itu ya. Itu namanya kalau kita jet lag seperti itu. Biasanya nih, kalau Bapak Ibu ikutin kata-kata Doni ya, handphone di silent, nggak megang handphone dan lain sebagainya, 3 hari lah ya, 3 malam ya, itu kita akan adjust ya, akan sesuai dengan jam waktu di Eropa Bapak Ibu ya. Tapi kalau jam 2 bangun, jam 3 bangun, wah update sosmed ya, bales DM dan lain sebagainya ya, itu akan ikut terus jam Indonesia, malah nggak balik-balik Bapak Ibu ya. Oke, kita memiliki hotel kita Bapak Ibu ya, hotel kita Roissy ya, daerahnya airport ya, airportnya mungkin Bapak Ibu tahu semua, disebut berkali-kali ya, CDG atau Charles de Gaulle Bapak Ibu ya, diambil dari nama presiden atau kota abadi. Karena Roma 500 tahun yang lalu sama Roma yang sekarang hampir tidak ada perubahan Bapak Ibu. Bedanya dulu mungkin kereta kuda, sekarang ada mobil, ada bus ya. Jadi paling nyaman itu sebenarnya kalau di Roma ya, jalan kaki Bapak Ibu, atau sewa skuter, sewa Vespa tuh ya di Roma gitu kan ya. Jadi ya itu, jadi
supaya mindsetnya berubah. Jangan pikir di sini wah maunya yang keren-keren, yang modern-modern. Enggak, di sini terbalik. Amerika pun benua ya ditemukan oleh Columbus, dan akhirnya kan dulunya kan untuk buangan ya, untuk napi-napi dan lain sebagainya dilempar, dibuang ke Amerika. Ya akhirnya gimana berkembang jadi sebuah negara dan lain sebagainya gitu kan. Mereka mencontoh, melihat ya kan udah ada pilot projectnya ya, mereka bikin lebih bagus lagi. Ya paling simpel kalau pernah ke Melbourne deh, Melbourne kan jalan kota-kota ya, atau mungkin kayak New York ya, Fifth Avenue, Sixth Avenue ya kan, kota-kota supaya apa, gampang cari jalan, bangunan juga bagus-bagus gitu ya. Kalau di Paris Bapak Ibu ya, banyak gedung yang segitiga-segitiga ya, itu nanti Bapak Ibu lihat deh, ini ciri khasnya karena itu jalannya dibikin dari dulu, sekarang dibesarkan ya, tapi jalannya kan nggak bisa dirubah gitu kan, jadi bangunannya segitiga, lancip gitu ya, tanda kutip. Sebenarnya kalau desainer, orang travel ngerti, setahu saya Widar ini bahkan salah satu yang paling murah secara harga. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kan mungkin sebelumnya manding-mandingin dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi dengan bayar yang kita bilang budget friendly, bisa dapat fasilitas seperti ini pasti lebih bagus. Betul kan? Ya. Jadi selama trip ini Bapak Ibu ya, kita tinggal enjoy. Ya, sebenarnya tidak ada peluang. Ya, pokoknya iya, profesional. Ya, saya nggak bisa cerita semua, dan termasuk hal-hal simpel ya yang saya bilang kan. Ini di luar copet ya. Tapi yang ibu-ibu masak bawa rice cooker, masak begitu matang kan uapnya begitu ya. Itu di Swiss ya, kebetulan bukan sama saya tapi sama teman saya ya. Fire alarm nyala, Blanwir 3 mobil datang di depan pemadam kebakaran ya. Ternyata dicek kan, oh nggak ada kebakaran, tapi kan udah tidak, karena false alarm palsu ya. Dendanya 3.000 Swiss franc ya gitu ya. Jadi karena setiap hotel dia beda-beda ya. Ada juga yang pernah simple ya, karena ngerokok misalnya ya, puntungnya jatuh, cus karpetnya bolong ya. Cuman sekarang kan semua 100% non smoking ya, kamar semua non smoking. Cuman dulu cus bolong sedikit, tapi ganti karpetnya satu kamar semua rusak, arsitekturnya ya, ciri khasnya dan lain sebagainya akan hilang Bapak Ibu ya. Ini salah dua. Jadi yang satu lagi saya akan tunjukin kepada Bapak Ibu, namanya Menara Montparnasse, 58 meter 58 lantai ya. Cuma karena dia bilang wah satu aja udah nggak ganggu, gimana kalau banyak. Jadi akhirnya sejak saat itu izin gedung tinggi di kota Paris sudah ditiadakan. Saya juga sambil izin duduk kalau udah masuk kota Paris. Bapak Ibu nanti lihat ya, di sebelah kanan kita Bapak Ibu ya, ada gedung pencakar langit seperti kayak Sudirman Tamrin, New York ya, Manhattan dan lain sebagainya. Di sebelah kanan itu namanya distrik La Défense. Kalau Ibu baca tulisannya La Défense ya, La Défense itu La Défense, orang Paris baca ya. Nah ini La Défense, ini kan ayat regensi ya. La Défense sebelah kanan itu gedung pencakar langit semuanya dibangun ada, tapi itu di luar kota. Dalam kota Paris nggak boleh. Jadi ntar Bapak lihat sebelah kanan akan seperti Manhattan ya, Sudirman Tamrin, Kuningan dan lain sebagainya, itu gedung baru. Jadi gedung dalam kota sudah nggak boleh ada gedung modern yang tinggi-tinggi, yang pencakar langit dan lain sebagainya, nggak ada ya, untuk melestarikan kecantikan, keklasikan ya, arsitektur original dari kota Paris. Nah, kota Paris ini sekarang kan saya bilang hari-hari macet Bapak Ibu, tapi bukan sedihnya sih ya, sekarang ini makin macet. Karena kenapa? Mereka lagi banyak renovasi Bapak Ibu. Dia lagi banyak make up nih Bapak Ibu. Kenapa? Tahun depan mau Olimpiade Paris. Bapak Ibu tahu ya. Tahun depan 2024 Olimpiade Paris. Jadi banyak monumen, banyak jalan ditutup, diperbaiki dan lain sebagainya. Termasuk juga sini Porte de Maillot ya. Karena dia lagi bikin metro station yang baru. Nah, Bapak Ibu sebelah kiri ya, Palais de Congrès. Yang ini gedung kongres. Jadi kenapa bangun hotel yang tinggi yang besar? Ya karena orang kongres kan ribuan orang, dia juga butuh tempat yang akomodasi yang besar. Zaman saya 2000 orang, itu kita pakai 3 hotel besar, termasuk yang ini. Itu pun nggak bisa cover semuanya. Nah, sekali lagi ya, ini kan dalam kota Paris. Ini ring road Bapak Ibu yang saya bilang ya. Ring road ini dalam kota Paris, ini luar kota Paris. Ya, ini sebelah kanan, luar kota Paris. Kita lihat sebelah kanan tuh La Défense, gedungnya yang tinggi-tinggi yang besar-besar. Tujuan pertama ya, kalau saya bilang di Paris ini ada 3 lengkungan. Yang Napoleon punya ini yang M, size M, medium ya. Sebelah kanan nanti di La Défense Bapak Ibu bisa lihat ada yang size L, itu namanya La Grande A ya, lengkungan besar, Grand ya, besar Bapak Ibu ya. Dia di sana satu garis lurus. Jadi Napoleon punya ya, kemudian
kemudian La Grande Arc di La Défense. Satu lagi yang kecil nanti bisa lihat di Louvre, Bapak Ibu. Museum Louvre itu lengkungan kecil. Jadi SML, satu garis lurus. Ini desain dari kota Paris. Kita lihat sama-sama nanti ya. Jadi beberapa spot kita bisa turun, ya, bisa foto. Beberapa spot kita akan kebanyakan melewati atau sightseeing dari bus, karena sekali lagi busnya tidak bisa berhenti di banyak tempat. Nah, justru ntar malam dengan cruise ya, kalau mau Bapak Ibu ikut, seperti yang saya bilang biasanya semua orang ikut karena ini Paris gitu ya. Dan memang ini yang saya bilang ini the best city cruise in the world. Kalau nggak ikut sayang banget. Saya berapa kali loh bawa orang yang sudah pernah pergi, cuman akhirnya ikut lagi. Titip kacamata merek ini, kacamata apa? Bukan bahasanya aneh gitu, Bapak Ibu nggak pernah dengar. Orang kan bilang Ray-Ban lah, Oakley lah, atau Prada, Gucci. Ini enggak. Apa ya Bu, saya browsing ya Bu, saya nggak tahu. Iya, ini kacamata yang dipakai oleh Pak SBY katanya. Wah, gitu kan. Oke, saya browsing, oh ada di sini contohnya gitu kan. Apalagi zaman sekarang ya dengan sosial media kan, bahkan saya tuh setiap malam kayak tadi Bapak Ibu ya, semalam ya, saya tuh bayar namanya City Tax Bapak Ibu. City Tax itu per orang per malam saya bayar ke hotel. Itu untuk pajaknya mereka dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Itu mulai dari kalau hotel bintang 3 kadang 3 euro per orang per malam. Hotel bintang 4, bintang 5 kadang sampai 10 euro per orang per malam Bapak Ibu. Dikali jumlah orang, dikali jumlah malamnya. Jadi ya berlipat-lipat lah setiap kali gitu ya. Jadi cuman gini, kenapa kok turis tanda kutip yang kesannya semakin dipersulit? Kayak Rotterdam kan dulu bisa, sekarang nggak bisa gitu ya. Nanti kalau ada wifi kita akan share ke grup, Bapak Ibu silahkan download dan posting masing-masing. Nah itu ya sebelah kanan tuh, cuma lagi berkabut dan itu lihatnya tengah ya, gerbang besar Bapak Ibu di sebelah kanan, kotak besar sebelah kiri. Nah ini kan Napoleon punya Arc de Triomphe, dibangun dari 1806 sampai 1836 Bapak Ibu ya. 30 tahun dibangun oleh si Napoleon. Ini yang bawah nih saya bilang metro baru jadi ya, baru kelar. Ini masih finishing ya, belum semuanya selesai Bapak Ibu ya. Metro kota Paris. Padahal metro kota Paris salah satu yang paling rumit ya, cabangnya paling banyak, yang terakhir paling banyak, tapi dia terus bangun terus ya, terutama menyambut Olimpiade, karena Olimpiade kan seluruh dunia yang melihat kota Paris. Jadi mereka memberikan impresi terbaiknya. Oke, terus didandani terus di kota Paris. Akhirnya perjalanan kita sampai pula. Ya, di depan tidak jauh lagi kita sampai the Arc de Triomphe di Paris, Prancis ini ya. Perjalanan yang cukup lama dari hotel menuju lokasi ini. Tapi tour guide kita, tour leader kita, penjelasannya luar biasa. Penjelasannya sangat hebat sepanjang perjalanan ini. Walaupun kondisi jalanan macet, tapi kita masih menikmati indahnya perjalanan ini, karena ini adalah hari pertama perjalanan kita di Eropa, dimulai dari Paris, Prancis ini. Ada banyak hal yang kita bisa lihat di sini, apalagi ini ada hal yang pertama buat saya dan keluarga datang untuk jalan-jalan di Eropa yang dimulai dari kota Paris, Prancis ini. Nah, kiri dan kanan banyak bangunan-bangunan yang dijelaskan bentuknya banyak segitiga ya kalau di kota Paris ini dibandingkan kota lainnya. Inilah pengalaman yang menarik selama perjalanan. Dan akhirnya dari kejauhan nampak bangunan yang sangat indah yang menjadi salah satu ikon di kota Paris, Prancis ini. Jadi kita akan menikmati di sana ya, sambil mencari lokasi parkir yang tepat ya untuk bis kita berhenti, dan kita bisa mencari spot untuk berfoto bersama atau berfoto masing-masing bersama keluarga, sehingga perjalanan di Paris, Prancis ini benar-benar ya sesuatu yang luar biasa dengan spot foto Paris de Triomphe ini. Dijelaskan pula ya bahwa di bagian tengah
The Art Strand ini itu ada api abadi ya yang menyala di sana, yang bisa dilihat dari kejauhan, dan traffic yang ramai ya di sini. Tapi ada titik spot foto di kiri, di samping jalan itu kita bisa berfoto, kan lebih bagus memang agak jauh sehingga bangunan ini nampak secara keseluruhan. Ya, kita lanjut ke video selanjutnya, kita akan berfoto di sini karena video ini terlalu panjang.